melihat kondisi yang timpang antara sekolah yang memiliki akses dengan yang tidak. Dalam hal ini, akses atau kesempatan yang sama untuk berlatih, bertanding, maupun berproses di dalamnya. Kita lihat aktivitas anak-anak di sekolah, mereka sudah pure untuk akademik, jadi mereka butuh refresh, jadi kita bisa membuat mereka untuk lebih bugar lagi untuk di hari-hari berikutnya seperti itu. Karena emang suka, jadinya ya enjoy aja, jadi kayak selingan di antara stresnya sekolah gitu loh, jadi kayak have fun aja sih karena ada basket di sekolah gitu. Pertama ya Mas ya, kita sarpras itu kurang mendukung. Yang pertama, sarana prasarana, lapangan, bola, terus tempat, itu yang pertama. Yang kedua memang cuaca, karena adanya sarpras yang kita outdoor, kalau cuaca juga mengikuti misalnya hujan, nah kita juga keterbatasannya situ. Jadi memang kurang mendukung untuk berkegiatan basket di sekolah. Cukup sedih melihat potensi yang sebenarnya sangat besar, tetapi kita belum bisa menggali atau mengoptimis berbagai hal yang ada, mulai dari siswa atau atlet, pelatih, manajer, guru, atau aspek-aspek lain yang ada, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di Jogja sendiri semoga lebih merata ya, karena kalau kita ngelihat kota Jogja, Bantul, Sleman, Gunung Kidul sekarang udah bisa saling bersaing untuk jadi juara, tapi Kulon Progo masih sangat jauh tertinggal dari yang lain. Itu berarti kan harus ada pembenahan dari struktur juga di sana. Itu yang saya harap bisa membuat nanti naik juga Kulon Progo, jadi persaingannya lebih ketat lagi di DIY. Pastinya ada kegiatan-kegiatan yang rutin, kemudian adanya komunikasi dari pihak sekolah ke pihak kepelatihan, dan komunikasi yang baik juga dari kepelatihan ke anak-anak juga dan anak-anak ke sekolah. Kalau dari anak-anak sendiri udah semangat dalam menginginkan sesuatu, pasti nanti pihak luar atau pihak seperti pihak orang tua, pihak sekolah itu pasti mendukung. Karena riset ini kan keren, menurut saya kan keren. Dengan ada pretest, dengan ada tugas yang dilakukan oleh pemain, dan ada workshop untuk pelatih, lalu post test dan ada game, itu keren. Good job sih buat Oke Coach. Maksud saya ini pentingnya bagi kita ataupun saya sebagai pelatih dan perkembangan anak secara ada statistiknya. Saya rasa saya banyak terbantu apa itu yang namanya sesi latihan, bagaimana membuatnya, bagaimana porsi yang tepat untuk sesuai dengan aktivitas anak-anak di usianya maupun aktivitas ketika mereka banyak kegiatan di sekolah. Kita juga jadi tahu untuk manage mereka jadi lebih baik lagi. Makin banyak tim yang ikut yang jelas. Yang kedua, makin programnya makin panjang. Jadi bukan cuma jangka pendek lagi, tapi jangka panjang, dan akhirnya kita juga sebagai tim pelatih juga bisa membuat menu akhirnya jangka panjang sekaligus. Ada jangka pendek, jangka panjangnya, dan kita bisa menargetkan ini untuk buat regenerasi berikutnya. Jadi ketika ini kan kalau sekolah pasti dia akan terus berganti. Nah, jadi ketika mereka ada yang masuk baru, kita udah siap menunya nih, harus gimana, stepnya harus seperti apa. Dan jadi kita nggak perlu harus membuat dari awal lagi nih. Jadi kita udah siap. Semoga semakin ke depan, semakin tahun ke depan, makin banyak yang ikut, makin menunya juga makin banyak, dan makin jangka panjang sih. Kalau saya seperti itu aja. Kami memulai dengan sangat sederhana, workshop yang terbatas, baik secara lokasi maupun narasumber yang belum variatif, hingga kurangnya atau minimnya dukungan dari berbagai pihak. Keren, lanjutkan, harus lebih baik lagi. Maju terus. Jos, oke banget. Untuk Oke Coach, mantap. Sangat seru dan bermanfaat sekali buat kami semua. Terus semangat buat event selanjutnya. Seru. Berkesan, seru, memuaskan. Keren dan sangat bermanfaat buat kami semua. Terima kasih.
Luar biasa, oke coach. Terima kasih ya, oke coach.